Modatui Sauribus, Ecclesia, te devotis vocibus, solemnia. Modatui Sauribus, Ecclesia, te devotis vocibus, Saya ingin menjelaskan makna salib kontingen Indonesian Youth Day dari Keuskupan Purwokerto yang ada di tengah-tengah kita dengan memberi makna biblis teologisnya secara teologi dan kitab suci. Ini salib merupakan satu hasil karya seni yang dibuat oleh seorang seniman di wilayah keuskupan kita di Brebes. Dan kira-kira ini maknanya demikian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Salib Indonesian Youth Day 2023 yang dibawa oleh kontingen Keuskupan Purwokerto diberi nama Yesus Sang Penari. Jadi salib ini seperti seorang penari, Yesus yang sedang menari. Salib ini menggambarkan Yesus yang berada di salib dan ditampilkan sebagai seorang penari dengan latar belakang perisai yang diambil dari logo Monsinyur Christophorus Triharsono, Uskup Keuskupan Purwokerto. Salib IYD Keuskupan Purwokerto ini diangkat dari budaya khas dari Banyumas, yakni tarian lengger. Kita pasti kenal tarian lengger. Menari dapat dimaknai sebagai gambaran relasi antara Allah dan manusia. Dalam teologi Asia,
Yesus pernah digambarkan sebagai seorang penari. Dalam konteks Asia, teologi ini tentu berkaitan erat dengan tradisi agama-agama yang ada, seperti Hinduisme, Buddhisme, dan Konfusianisme. Di India, dewa yang menari digambarkan sebagai pencipta kosmos. Dalam budaya Banyumasan, terdapat tarian Lengger. Tarian ini merupakan sisa peninggalan kebudayaan Hindu di wilayah kita. Tarian ini dulunya digunakan untuk menyembah Dewi Durga sebagai Dewi Kesuburan. Ketika ajaran Hindu tersebut sampai di Jawa, tradisi ini bertransformasi makna menjadi tarian karena adanya sinkretisme dengan keyakinan masyarakat Jawa akan adanya Dewi Sri sebagai Dewi Kesuburan atau Dewi Padi. Tarian Lengger menjadi perangkat sosial masyarakat untuk bersyukur kepada para dewa sesudah masa panen tiba. Penari Lengger yang diperankan Salam damai saudara-saudara yang terkasih. Beberapa hari belakangan ini kita dihebohkan oleh viralnya kontroversi salib dari Keuskupan Purwokerto, yang tepatnya salib IYD kontingen Keuskupan Purwokerto. Salib ini berbentuk, sebetulnya salibnya ya salib biasa begitu ya, tapi ya kemudian di belakangnya ada perisai atau coat of arm-nya Uskup Purwokerto Monsinyur Christophorus Triharsono. Tidak ada yang salah dengan itu gitu ya. Yang menjadi masalah adalah bentuk dari korpus atau badan dari Tuhan Yesus yang dibuat dengan pose menari. Menurut tim kreatifnya itu diinspirasi dari tari Lengger. Nah, walaupun saat ini sudah dicabut, ada pengumuman resmi sudah dicabut karena kontroversi ini, tapi toh pro kontra sudah terlanjur terangkat. Ada yang pro, ada yang kontra, yang sama-sama kerasnya begitu ya. Yang pro terutama mengatakan, apa salahnya? Itu kan inkulturasi budaya, inkulturasi iman, bahwa budaya Banyumasan digunakan. Ya, nanti dulu saudara, lihat dulu apa makna inkulturasi. Ya, inkulturasi itu bukan sesuatu yang baru yang oleh sebagian orang dikatakan itu hasil ciptaan Konsili Vatikan kedua. Tidak. Inkulturasi itu sudah ada sejak lama. Bahasa Latin yang digunakan sebagai bahasa resmi Gereja Katolik. Bahasa Latin itu bahasa hasil inkulturasi. Jadi mengapa sampai Gereja Katolik menggunakan bahasa Latin? Itu karena pada saat itu, pada titik tertentu sudah Gereja Katolik menyebar sampai ke sebagian besar wilayah Kekaisaran Roma yang menggunakan bahasa Latin. Maka gereja menganggap efektif untuk menggunakan bahasa Latin sebagai bahasa inkulturatif. Maka bahasa Latin sendiri itu adalah bagian dari proses inkulturasi saat itu. Jadi bukan pembekuan atau pembakuan dari sebuah budaya, tetapi itu adalah upaya yang fleksibel dari gereja untuk membudayakan iman, bukan mengubah iman, bukan kompromi. Maka inkulturasi itu sudah sejak dulu. Bahkan Santo Cyrillus dan Methodius, dua rasul bangsa Slav yang dikenal sebagai dua rasul bangsa Slav, itu melakukan inkulturasi. Bahkan sampai saat ini abjad yang digunakan oleh bangsa Slav, salah satunya Rusia, itu disebut abjad Sirilik, diambil dari nama Santo Cyrillus.
Maka kalau kita mau beralasan, kalau kita mau menggunakan alasan, itu kan inkulturasi. Iya, Anda harus tahu dulu inkulturasi itu apa. Saya bacakan dari ensiklik Santo Yohanes Paulus II yang diberi judul Slavorum Apostoli. Slavorum Apostoli itu artinya Rasul bangsa Slav, yang saya sebut tadi, Santo Cyrillus dan Methodius. Paus Yohanes Paulus II mengatakan proses inkulturasi dapat dijelaskan sebagai upaya gereja untuk membuat pesan Kristus merasuk lingkungan sosial yang sudah ada. Ya. Inkulturasi adalah inkarnasi Injil dalam budaya lokal dan sekaligus pengenalan budaya-budaya ini ke dalam hidup gereja. Maka inkulturasi, ya, ini sudah saya bacakan, sudah selesai. Maka inkulturasi menurut Santo Yohanes Paulus II itu adalah upaya gereja untuk membuat pesan Kristus meresap dan merasuk ke dalam lingkungan sosial yang sudah ada. Untuk itu perlu diketahui dulu value-nya, nilai-nilainya, nilai Injil yang mau dibawakan itu apa, kemudian nilai budayanya itu apa, harus match. Nggak bisa nilai budayanya A, nilai Injilnya B, nggak nyambung gitu. Maka kalau dikatakan bahwa salib IYD Keuskupan Purwokerto itu sebagai upaya inkulturasi, ya bagus, ya memang itu tujuannya. Tetapi caranya, metodenya yang nyatanya tidak tepat. Saya justru sangat menghargai salib IYD Keuskupan Purwokerto yang dulu itu pernah menggambarkan wayang, ya. Yesus digambarkan sebagai sosok wayang gitu. Kemudian di belakangnya ada ular begitu, ya. Saya nggak bisa menggambarkan secara detail, tapi yang saya tangkap seperti itu. Itu sebetulnya lebih tepat gambaran salib IYD seperti itu, dan itu dari Keuskupan Purwokerto juga. Itu lebih tepat karena ular itu menggambarkan saat Musa membawa umat Israel, dan umat Israel dipagut oleh ular tedung gitu, ya. Kemudian Musa disuruh oleh Yahweh disuruh oleh Adonai untuk membuat patung ular perunggu gitu. Itu adalah gambaran dari penyalipan Kristus gitu. Dan itu betul gitu. Itu nilai-nilai teologisnya masuk kalau salib itu. Tapi kalau salib yang diberi judul Yesus Sang Penari itu masuk ke dalam kategori aneh. Ya. Masuk dalam kategori aneh. Mohon maaf ini bagi para perancangnya, saya harus berterus terang bahwa Anda gagal dalam membuat desain salib IYD tahun ini. Maka Anda tidak berhasil membumikan, tidak berhasil membawa karakteristik keuskupan Anda ke dalam salib IYD tahun ini. Kenapa harus membawa Yesus Sang Penari? Nggak masuk begitu. Nilainya apa? Nilai penyalipan itu nilai kesengsaraan, bukan kebahagiaan. Sementara tari lengger, ya dikatakan tari lengger, itu tarian rakyat yang sifatnya hiburan. Dan bahkan saya pernah membaca juga di Google, itu ada yang disebut lengger lanang gitu, ya. Itu malah merupakan eufemisme atau penghalusan dari budaya
cross gender, dimana penarinya ibaratnya kayak tari wandu-wanduan gitu ya. Penarinya cowok digambarkan seperti cewek gitu. Kalau dalam satu materi penelitian dikatakan lengger itu jarwo dosok atau komposisi kata yang leng dan jengger gitu. Darani leng dikira lubang, ternyata jengger, ternyata jago, ternyata jantan gitu. Nah itu kan nggak masuk di dalam sisi teologisnya, justru berbenturan dengan apa yang diajarkan oleh gereja Katolik. Jadi satu, nilai teologis salibnya jelas nggak kena, karena salib itu, teologi salib itu adalah teologi penderitaan, di mana Kristus menderita dan wafat, kemudian supaya apa? Supaya umat ditebus. Jadi yang nari siapa? Yang nari umat harusnya, karena bahagia sudah ditebus, bersyukur sudah ditebus, bukan Kristus yang menari. Kebalik itu, Kristus itu menderita, dan penderitanya di salib itu benar-benar penderitaan yang sungguh-sungguh, bukan pura-pura, bukan seperti anggapan aliran sesat doketisme atau anggapan yang Yesus itu disalib itu diserupakan, yang diserupakan dengan Yesus. Tidak, disalib benar-benar menderita itu. Maka keliru kalau digambarkan Yesus sang penari tapi disalib. Settingnya salah setting, salah nilai teologis. Salah pula tarian yang mau diangkat. Harusnya kalau mau membawakan inkulturasi, ya sesuaikan antara nilai budaya yang Anda mau angkat dengan nilai pesan moral Injil yang Anda mau sampaikan. Dalam kaidah desain logo, maskot, itu selalu harus ada link and match antara apa yang mau dibawakan dengan apa yang mau diangkat sebagai sarana untuk membumikan itu. Jadi di sini saya, ya walaupun itu sudah ditarik, saya bersyukur dan saya berterima kasih atas jiwa besar dari Anda semua yang membuat itu, dan Anda menerima masukan ini begitu ya, masukan-masukan yang bertebaran di medsos. Tapi tolong ini juga harus disosialisasikan, karena reparasinya ini sudah kerusakannya sudah menyebar, sudah ada pro kontra di sana. Maka harus ada proses perbaikan, di mana nanti saya harapkan Keuskupan Purwokerto, tim kreatifnya membuat lagi lah gitu. Jangan cuma sekedar menarik, seolah-olah jangan sampai ada kesan mutung gitu ya. Tarik tapi kemudian bikin lagi gitu ya, bikin lagi walaupun tidak harus dibawa ke Palembang, tapi bikin lagi sebagai upaya ini loh, yang benar tuh mestinya begini. Contoh yang saya katakan, salib IED yang lalu yang menggambarkan Yesus sebagai wayang disalib, kemudian di belakangnya ada ular, itu sudah betul. Nah kalau itu nggak mau dipakai lagi, misalnya mau pakai yang lain, ya galilah itu gitu. Galilah kearifan lokal, bisa dari bentuk salib, bentuk palang salibnya ini dikreasi dengan katakanlah batik gitu ya, batik. Bisa kan? Bisa. Seperti salib IED dari Papua, saya nggak tahu dari Keuskupan Jayapura atau dari Keuskupan Agung Timikat, saya nggak tahu dari mana, tapi itu mereka bikin ada batik-batik begitu kan. Bisa gitu, atau bisa juga bahannya gitu ya, bahan material bahan salibnya bisa itu dibuat bahan salibnya dari apa yang khas di daerah Purwokerto, daerah Banyumasan begitu, sehingga nilai dari teologis mengenai teologi salib, teologi penderitaan itu tidak berubah.
Kemudian pesan yang disampaikan pun juga match antara desain dengan pesannya. Jadi jangan sampai kemudian terjadi narasinya otak-atik gathuk yang kemudian loncat sana loncat sini penjelasannya, dan hanya cuplik sana cuplik sini yang kemudian nggak nyambung gitu, otak-atik gathuk yang tapi nggak gathuk gitu. Ya, harapan saya dengan adanya ini kemudian kita bisa menjadikan ini sebagai pembelajaran bersama, sebagai bahan katekese bagi kaum muda, terutama untuk membuat desain, membuat logo, membuat maskot. Ya harus ada membuat branding gitu ya, harus ada link and match-nya supaya tidak terjadi penyesatan yang tidak disengaja begitu ya. Saya rasa begitu. Semoga ini semua kita diberi pencerahan oleh Roh Kudus sehingga apa yang kita upayakan, segala niat-niat baik kita ini bukan hanya sekedar asal-asalan, tapi sungguh-sungguh kita cari dasar teologis yang kuat supaya katekese ini sungguh-sungguh benar-benar mendewasakan umat, bukan hanya OMK tapi umat secara keseluruhan. Semoga Tuhan menyertai segala niat-niat baik kita. Amin.